malam. Selamat malam. Wih, banyak juga ya. Kita langsung aja ya. Seirama dengan Tuhan itu kira-kira seperti apa sih? Jantungnya kita sama-sama Tuhan seirama. Hah? Kira-kira gimana nih? Seirama itu kira-kira gimana? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Yesus disalib kita? Hah? Kalau Yesus disalib kita? Salib. Hah? Pikul salib terus diapakan setelah dipikul? Hah? Makanya banyak orang Kristen ibadahnya seperti ibadah setan. Kenapa? Ngomongnya seirama, waktu disalib mau nggak? 1 Petrus 4 ayat 1 yuk. Kita ini menjadi Kristen. Apa yang kita ucapkan harus sama dengan ada yang di hati. Harus sama. Kalau nggak sama gimana kira-kira? Kalau nggak sama gimana Bu kira-kira Bu? 1 Petrus 4 ayat 1 yuk. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita nggak usah. Setuju ya? Amin? Hah? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita nggak usah. Karena Yesus sudah disalib, kita nggak usah. Betul? Hah? Kan maunya gitu kan? Kan maunya gitu. Ayo maunya apa coba? Maunya gimana nih? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang ya. Apa artinya? Kalau Yesus disalib, kita juga disalib. Satu perasaan dan seirama dan sepikir, ya. Amin. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa. Enak kan? Gampang nggak sebenarnya berhenti berbuat dosa? Kasih sakit, kasih penderitaan. Yang masih sehat-sehat, bapak-bapak yang nakal-nakal kasih sakit. Ibu-ibu yang cerewet kasih bisu. Kenapa? Ayat 2-nya coba. Supaya waktu yang sisa jangan berguna, tapi menurut kehendak Allah. Kenapa ibadah bisa menjadi ibadah setan? Ya. Sekarang hari ini saudara datang ke sini tadi. Tujuannya apa? Cari sukses? Cari kesembuhan? Atau cari mujizat? Cari apa nih? Tuhan buat mujizat tujuannya apa sih dulu? Buat gaya-gayaan atau buat apa ini? Tuhan Yesus mujizat untuk apa zaman dulu? Buat Yesus gaya-gayaan atau apa ini? Yuk. Kita ini sekarang cari apa ini? Yesus. Saudara baca firman kan? Percaya nggak ada mujizat? Percaya nggak? Anda percaya kan mujizat ada? Saya 100% percaya mujizat itu ada. Karena saya percaya, Yesus waktu melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Ya, karena dia berkuasa, karena dia Tuhan. Kita semua yakin nggak Yesus Tuhan? Perlu dia buat mujizat lagi nggak supaya kita yakin lagi? Coba. Yesus waktu buat mujizat untuk meyakinkan di hadapan orang-orang Israel bahwa dia Tuhan. Saudara yakin nggak Yesus Tuhan? Yakin dong? Perlu mujizat lagi nggak untuk diyakinkan? Menjadi kesaksian buat orang lain. Oke. Mujizat yang Yesus lakukan waktu Yesus menyembuhkan orang buta, boleh jadi kesaksian? Saya baca. Yuk. Menjadi kesaksian buat orang lain. Wah, hebat nih. Yuk, kita sekarang lihat nih. Ketika orang disembuhkan, boleh disaksikan nggak? Matius 8 ayat 3. Tolong dibacakan.
Matius 8 ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Ada orang disembuhkan penyakit kusta, hebat nggak? Di sini ada yang mau kena kusta? Hah? Nggak ada yang mau. Ada orang sakit kusta disembuhkan, hebat nggak peristiwanya? Hebat ya? Kalau hari ini ada di sini kena kusta disembuhkan, hebat nggak? Ya, nggak usah kusta, wis panu saja lah. Ya. Ayat 4-nya. Lalu Yesus berkata, Saya bacakan ayat 4-nya. Jangan buru-buru, tenang aja. Orang kusta disembuhkan. Pesannya Yesus gimana? Lalu Yesus berkata kepadanya, beritahukan kepada semua orang di seluruh dunia bahwa engkau disembuhkan. Apa bunyinya, Bu? Jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Sik tadi. Ini kusta. Disembuhkan. Jangan beritahu siapapun. Di sini yang kena panu, kena jerawat, disembuhkan Tuhan, kesaksiannya sampai se-Indonesia. Lagi. Matius 9 ayat 30. Ayo, saya bacakan ya. Maka meleklah mata mereka. Orang buta dari lahir disembuhkan, itu baru namanya mujizat. Timbilan sembuh? Mujizat nggak, Bu? Timbilan sembuh, mujizat. Dokter bisa lakukan, itu bukan mujizat. Kalau dokter bisa lakukan, jangan katakan itu mujizat. Kalau ada orang yang bisa melakukan, jangan katakan itu mujizat. Mujizat itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu baru mujizat. Maka meleklah mata mereka. Pesannya Yesus gimana? Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, tolong dibaca, Pak. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Kurang tegas, Yesus bilang kok. Dan Yesus pun dengan tegas. Caranya gimana? Ayo, Pak. Ulang. Maka Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. kurang seperti Yesus, belum seirama ya. Kalimat dengan tegas, jangan tegasnya yang dibaca ini ya. Itu intonasinya begini ya. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lu bayangin loh. Kesembuhan-kesembuhan yang seperti hebatnya. Buta dari lahir, dia bilang jangan ngomong orang lain. Kenapa soalnya? Tambahin lagi. Markus 5 ayat 41. Yang tadi suka-suka saksi dengan disembuhkan. Malu nggak? Malu nggak sekarang? Anda mau ngikut Yesus, mau seirama, atau dengan seirama yang lain? Kalau kesaksian kesembuhan bisa nambah jumlah orang Kristen, lemah fondasi ini. Sangat lemah. Kalau kekayaan bisa nambah orang Kristen, sangat lemah. Kristen bukan agama abal-abal. Bukan agama untuk daging. Kristen membawa pengajaran untuk manusia roh. Untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itu yang Yesus janjikan. Jangan jadikan ibadah ini jadi ibadah setan. Ibadah gunung kawi. Ibadah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak boleh lagi sekarang. Nanti saya ajari bahasa orang yang lebih hebat lagi. Kalau yang cuman begitu sudah kuno itu. Mau yang tak ajarin lebih baru nanti ya. Versi, the new versi. Ya, nanti saya ajarin. Di pertengahan nanti ingatkan saya nanti ya. Supaya kita sampai kepada Roh Kudus ya. Mau masuk Roh Kudus? Mau kenal sama Roh Kudus? Mau ya? Amin. Mau ya? Nanti saya bawa lebih dalam lagi. Dengan bahasa lebih baru. Ya. Markus 5 ayat 41. Markus 5 ayat 41. Saya bacakan aja. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, Talita kum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangun. Ini anak mati. Dikatakan Yesus, Talita kum, bangun. Hebat nggak?
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya 12 tahun. Dan semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Hebat nggak kejadian ini? 43 tolong dibacakan. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Loh, orang mati dibangkitkan. Jangan ceritakan pada siapapun. Kenapa begitu? Apa yang mau diajarkan sama Yesus? Apa yang mau diajarkan? Kalau sakit itu dari Tuhan, kita harus nikmati. Kalau ibu disembuhkan, Pak Joni sama-sama sakit. Ibu disembuhkan, ibu saksi. Pak Joni mati. Gimana kira-kira? Saya kesaksiannya semuanya berkat. Anda, apa yang bisa disaksikan? Yang satu kesaksiannya disembuhkan, yang satu mati. Tuhan pilih kasih nggak? Ayo. Tuhan pilih kasih nggak hari ini? Kalau Anda dijanjikan berkat, semua dapat nggak? Kalau Tuhan yang janji, semua dapat nggak? Berkat apa kalau begitu? Ulangan 28 ayat 1. Yuk kita baca. Kalau Tuhan yang janji, pasti dapat. Ya. Ulangan 28 ayat 1. Ini semua pasti mau kan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mau ya? Mau kan? Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mau semua kan? Mau ya? Mau ya? Ayat 15-nya. Ayat 15. Semua mau ya? Caranya dapat berkatnya Tuhan gimana caranya tadi? Caranya gimana tadi? Mendengar dan kalau nggak mendengar dan nggak melakukan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Siapa yang ngirim kutuk di sini? Siapa yang ngirim kutuk di sini? Tuhan atau setan? Siapa yang ngirim kutuk? Siapa ini yang ngirim kutuknya? Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Siapa yang ngirim kutuk kalau gitu? Ayat 2-nya, ayat 16-nya. 16, yuk. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau. Mau? Mau? Ayat 16-nya lagi, ayat 15. Terkutuklah bakulmu, terkutuklah adonanmu. Ayat 15 coba. Saudara pernah cek nggak? Bahwa ternyata hari ini Alkitab tidak bisa dikabarkan sedemikian asal-asalan. Ini pelajaran. Ya. Ada janji yang diucapkan. Dan kalau janji itu nggak bisa dipenuhi oleh orang Israel, yang dapatnya kutuk. Ayat 15 coba, ulang 15. Coba, ini kan seneng kita dulu selama ini dengarkan. Anda pernah tanya nggak? Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, suara yang mana ini? Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang mana ini? Dan ketetapannya. Pernah tanya nggak? Perintahnya mana, ketetapannya mana, suara yang mana? Pernah tanya nggak? Pernah tanya? Loh, bahaya kan? Bahaya kan? Anda masuk jebakan maut kan? Percaya nggak ini firman? Percaya nggak ini firman? Percaya tuh? Bapak percaya kan ini firman? Percaya ya? Bisa melakukan segala dengan setia. Segala perintah dan ketetapannya bisa? Bisa nggak? Bisa? Pak Arnold bisa?
Apa perintahnya kira-kira yang Pak Anwar bisa lakukan ini? 10 perintah? Biasa itu. Ketetapannya. Anda 3 kali setahun pergi ke Israel, bisa? Bisa? Rambut nggak boleh dicukur? Pak Anwar sudah ditebus, punya anak sulung? Punya anak sulung nggak? Anak sulung menurut ketetapan orang Israel harus dikuduskan. Harus diserahkan kepada Tuhan. Gimana cara nyerahkannya? Harus ditebus pada Tuhan. Gimana cara nebusnya? Ayo. Siapa yang di sini sunat? Sunat semua ya, yang laki-laki ya. Pada hari ke-8. Sunatnya hari ke-8. Sudah Pak, hari ke-8? Hari keberapa sunatnya Pak Arnold? Yuk. Iya kan? Anda dulu mikir, oh pokoknya Alkitab itu apa yang ada di firman, pasti. Ini pelajaran. Ya, ini pelajaran. Allah pakai orang Israel. Harusnya kita jadi orang Israel, setuju? Allahnya Yesus orang Yahudi, bahwa berarti kita juga jadi Yahudi-Yahudian. Betul? Israel itu saksi untuk keberadaan Tuhan. Ya, tapi bukan ditiru. Di Israel ada Tuhan nggak hari ini? Ada Tuhan nggak di Israel? Ada Bu Tuhannya? Apa namanya Tuhannya? Yahweh. Yang percaya pada Yahweh percaya Yesus nggak? Yang percaya dengan Yahweh percaya Yesus nggak? Percaya nggak Pak? Tadi nyebut Yahweh. Apa sih Yahweh itu? Apa artinya Yahweh? Tahu nggak dari bahasa apa Yahweh? Orang Israel punya Tuhan nggak hari ini? Kalau Anda katakan orang Israel punya Tuhan hari ini, buktinya bait sucinya ambruk. Bait sucinya ambruk. Tabut perjanjiannya nggak ada. Di mana kuasa Tuhan zaman perjanjian lama? Ada di tabut perjanjian. Bait sucinya itu menunjukkan bahwa Allah ada. Hari ini Allahnya ada nggak? Ambruk. Kalau Anda mau jadi orang Israel, Anda tidak percaya dengan Yesus Kristus, Anda masuk ke dalam hukum ini. Kasihan nggak? Yesus membawa pembebasan, membawa pembaharuan. Yang diperbarui apa? Yesus membawa pembaharuan. Yohanes 4:23. Ya. Yesus membawa pembaharuan. Perjanjian lama boleh kita baca. Saudara kalau baca perjanjian lama gini ya. 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Ya. Sampai Yosua 5 ya, sampai Ulangan. Itu cikal bakalnya. Ya, setelah Yosua mengantar. Setelah itu Yosua mati, ada hakim-hakim. Kenapa ada hakim-hakim? Karena bangsa Israel tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Ya, setelah itu muncul Rut, 1 Samuel, 1 Raja-Raja. Semuanya golong-komeng semua untuk memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu sangat hebat, luar biasa, kudus dan baik. Tapi karena saking kudusnya, saking baiknya, banyak orang mati gara-gara hukum ini. Banyak orang mati. Salah sedikit mati, salah sedikit mati. Karena hukum ini terlalu sempurna. Dan Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum ini. Dia bikin pembaharuan. Ya, pembaharuannya gimana coba? Nah, ini kita masuk ini, belajar bahasa yang baru ya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Untuk menyembah di dalam roh, menyembah Bapa di dalam roh, caranya bagaimana? Caranya bagaimana menyembah Bapa dalam roh? Bu, gimana caranya menyembah Bapa dalam roh? Dengan bahasa roh. Bahasa rohnya yang gimana Ibu yang tampilkan hari ini? Bahasa rohnya bagaimana? Roh dengan manusia jasmani kuat mana? Tuhan ada di dalam mana nih? Tuhan ada di mana nih? Kenapa Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Tuhan ada di mana? Coba, saya mau tanya nih. Tuhan ada di mana? Hah? Di hati kan? Setuju ya? Cara ngomong yang di dalam hati gimana caranya ngomong? Gimana cara ngomong dengan hati kita? Caranya gimana?
Gimana caranya ngomong dengan Tuhan yang dalam hati? Mulut bisa nyampe dalam hati? Mulut bisa nyampe dalam hati? Suara yang kita keluarkan itu dari dalam hati keluar. Makanya Tuhan bilang, apa yang menajiskan itu yang keluar dari dalam hatimu. Sekarang kita mau tanya, gimana caranya masuk dalam hati? Berbicara dengan Tuhan yang dalam hati? Dengan bahasa roh? Oke. Setuju ya dengan bahasa roh ya? Bahasa roh yang ibu ajarkan dengan yang saya ajarkan sama nggak? Sekarang begini. Berapa kuat mulut kita beribadah sama Tuhan? Roh sama daging kuat mana? Hah? Roh sama daging kuat mana? Kuat daging. Hah? Ayo, ada yang daging, ada yang kuat. Kuat mana ini? Mas Roland gimana? Yang kuat, hah? Daging lemah, roh kuat. Sekarang saya kasih gini. Kalau roh diperkuat, daging ikut siapa? Daging, ya kan? Roh penurut, daging lemah. Saya kasih kayak nih. Kalau roh diperkuat, daging ikut siapa? Daging ikuti roh karena dia lemah. Kalau daging diperkuat, roh penurut nggak? Roh nurut kemana? Daging. Makanya yang mau diperkuat yang mana? Kalau kuat-kuatan, Anda harus lihat. Dagingmu bisa umur 150 tahun? Roh kita? Berarti kuat mana nih kalau doa-doaan umur? Jasmani makan pakai mulut. Manusia roh makannya pakai apa? Yo, kita kuat-kuatan, kita tes nih. Daging makan pakai mulut. Manusia roh makan pakai, makanya bukan pakai firman. Makanya ya, kalau masih makan pakai mulut itu manusia biasa. Kita sudah bisa makan pakai telinga dan pakai mata. Bisa nggak? Bisa nggak manusia roh makannya pakai telinga dan mata? Bisa nggak? Loh, mendengar apa yang didengar? Firman Tuhan. Terus matanya pakai apa? Membaca. Untuk manusia roh kita sudah levelnya naik tinggi. Kita makannya pakai baca dan pakai mendengar. Coba pahami lagi nih. Kalau roh itu dalam diri kita, gimana cara kita ngomongnya sama Tuhan? Anda mau bergaul karib sama Tuhan nggak? Mau kan? Manusia jasmani kita terbatas. Zaman itu Yesus bilang begini loh. Ada perempuan Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi itu berseberangan. Orang Samaria bilang Tuhan itu ada di gunung Samaria. Orang Yahudi bilang Tuhan itu di gunung Yerusalem. Yesus bilang enggak ada begitu-begitu. Saatnya telah tiba menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu bisa masuk dalam hati. Ya. Ketika Allah bisa masuk dalam hati, nggak menyembah di gunung itu, nggak menyembah di gunung ini, di dalam hati kita. Saya mau tanya, ibu mau ngomong sama hati, ngomongnya gimana? Nah, pakai perasaan. Kalimat tak terucap pun, tahu nggak Tuhan? Tahu. Makanya banyak orang hari ini, karena Tuhannya di luar, makanya kita perlu ngomong pakai mulut. Karena kita nggak tahu Tuhannya seperti apa, bahasanya juga. Kalau Anda bisa siwara-wara, saya boleh nggak bilang skarambus? Boleh nggak? Boleh. 1 Korintus 14 ayat 7, 8, 9, 10, coba. Kalau Tuhannya di luar dan dia tidak berwujud, nggak pernah dikenal, ngomong sembarang boleh. Sembarang boleh, sembarangan. Memang Tuhannya nggak ada. Coba 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat 7, 8, 9. 1 Korintus 14. Makanya ya, kita nggak boleh latah. Hanya ikut-ikutan. Ya. Yesus bisa berbahasa roh nggak? Bahasa rohnya Yesus gimana? Pernah tercatat di Alkitab? Paulus bisa berbahasa roh, dicatat nggak bahasanya apa? Sama dengan halnya yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ayat 8-nya.
Jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ayat 9. Demikian juga, siapa ini? Kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu, apa bunyinya di sini? Apa arti sia-sia? Hah? Ngowos. Ngowos. Ya? Tanpa Anda sadari kan banyak ngowos kan? Apa yang Anda peroleh dengan bahasa roh yang sekarang ini? Rohmu kuat nggak? Anda yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada. Apa buktinya? Yang bisa membuktikan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita apa? Bukan ngomong, bukan bahasa. Perlu dites. Kalau Anda punya Roh Kudus, bisa sukacita nggak? Ya, Anda bisa sukacita karena Roh Kudus. Kalau nggak punya duit bisa sukacita? Oke, kalau ada Roh Kudus bisa. Berarti yang bisa membuat sukacita adalah Roh Kudus. Saya sambungkan dulu ayat 10-nya ya. Kata-katamu sia-sia saja. Nah ini, ada entah berapa macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak. Apa artinya gini? Setiap bahasa, setiap keluar ada artinya. Kalau nggak ada artinya, nah makanya tadi, tanda orang punya Roh Kudus bukan bahasa roh. Tanda orang punya Roh Kudus, ya, buahnya. Roh Kudus dengan uang hebat mana nih? Uang bisa membuat bahagia kan? Roh Kudus bisa membuat bahagia kan? Kalau boleh milih yang mana nih? Milih Roh Kudus ya? Setuju ya? Kalau milih Roh Kudus gak ada duit, gimana? Bisa sukacita nggak? Amin. Kalau ada Roh Kudus pasti sukacita. Orang sakit ada Roh Kudus bisa sukacita nggak? Bisa. Ada kekuatan. Sekarang saya tanya, Anda mau sakit di sini bisa sukacita? Kalau Anda punya Roh Kudus nggak bingung? Nggak bingung. Tanda orang punya Roh Kudus hari ini, dia tidak lihat keadaannya dia, tapi dia lihat kekuatan Rohku. Kalau bisa Anda nantang masalah di dunia, masalah saya hadapin. Untuk membuktikan bahwa saya punya power dari Tuhan. Untuk membuktikan saya punya kekuatan. Dikasih masalah segede apapun, Anda bilang gini, ini kecil. Sukacitaku nggak berubah. Ya, orang punya Roh Kudus, kelihatan kekuatannya, bukan ngomongnya. Ya, banyak orang yang pintar ngowos, kasih masalah jeder. Ya, kasih masalah. Apa yang terjadi? Orang Kristen kalau perlu kasih nggak punya duit. Kasih masalah, kasih penyakit, kasih ini. Lihat, gimana dia responnya. Kalau dia bisa sukacita, wah ini batu Kristen. Kalau perlu, yang sudah biasa penderitaan, kasih duit. Yang laki-laki kalau perlu, kasih cewek yang cantik. Kalau dia punya Roh Kudus, matanya nggak akan jelalatan. Ya, coba. Anda punya bukti punya Roh Kudus itu, Anda bisa merasakan dan dirasakan orang lain. Ya, bukan seperti yang sekarang. Nanti kapan kalau saya undang lagi Pak Rudi ya, tentang bahasa roh kita kupas satu persatu. Siapa yang ngajarkan bahasa roh? Dari mana ujung-ujungnya? Yang ngajarkan Charles Fox Parham tahun 1800. Ya, diteruskan oleh William J. Seymour. Anda kenal orang-orang ini? Anda nggak kenal orang-orang ini, kenapa Anda mau ngikutin? Kalau mengikuti, ngikutin Yesus, ya. Yesus pernah berbahasa roh? Pernah apa nggak pernah ini? Pernah. Hah? Pernah. Yuk kita cek bahasa rohnya Yesus ya. Pernah. Sering. Ada besar. Iya, besar. Tuh, nanti ada ini. Tampilkan yang ini ayat 24 atau 25 dulu coba. Yang 1 Korintus 14 ayat 24 atau 25 ya. Coba yang 25-nya. Oh, berarti 23. Ayat 23. Oke. Nih ya, tadi ya saya teruskan yang tadi ya. Kapan saya akan bahas ayat ini? Korintus itu
surat peringatan Paulus kepada orang-orang yang rusak akhlaknya dan moralnya. Yang seharusnya mereka makan makanan keras, tapi masih dikasih susu. Makanya Paulus menerangkan nubuatan, menerangkan karunia-karunia itu Korintus. Ya, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbahasa roh, masuklah orang dari luar, orang-orang yang tidak beriman, mereka katakan kita apa? Gila. Hah? Gila. Memang Kristen gila? Hah? Ini harus dipahami banget. Ya, nggak boleh salah-salah. Iya, kira bahasa rohnya Yesus. Kalau Yesus ngajari bahasa roh, saya mau ikutin. Kalau orang lain, kalau Paulus ngajari bahasa roh, saya ikutin. Bahasa roh yang bagaimana yang Paulus sampaikan. Waktunya nggak cukup hari ini ya. Lukas 10 ayat 21. Lukas 10:21. Nah, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, apa katanya Pak? Jelas atau wes-wes? Jelas nggak kalimatnya? Yesus ngomong karena dia di dalam Roh Kudus, keluarnya kata-katanya jelas nggak? Tercatat jelas. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kalimatnya jelas banget. Jelas banget. 1 Timotius 4 ayat 1. Makanya saudara kalau nggak ngerti kadang-kadang ya, setan itu biasa melesetkan. Setan caranya menyesatkan saudara gimana caranya? Gimana caranya setan menyesatkan? Gimana caranya setan menyesatkan, Bu? Dia pakai apa menyesatkan? Setan nggak punya firman. Dia nggak punya firman. Gimana caranya dia menyesatkan? Dia pakai firman. Nah, ajaran setan itu gimana kira-kira? Nanti kita lihat ya setelah ini ya. Yuk, 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, roh dengan tegas mengatakan. Berarti roh itu juga bisa pakai tulisan yang kita baca hari ini. Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Nah, ini sekarang kita cari nih. Kita masuk kepada tema khotbahnya hari ini ya. Ajaran setan-setan. Gimana kira-kira ajaran-ajaran setan itu? Bagaimana ajaran setan? Siapa yang setan pakai untuk mengabarkan? Siapa yang setan pakai untuk mengabarkan? Siapa yang setan pakai hari ini untuk mengabarkan firman? Yuk, kita hari mau belajar lebih dalam. Ada nggak setan hari ini? Ada nggak ajaran setan hari ini? Alkitab catat, ada ajaran setan. Ada. Setan yang bagaimana nih? Siapa yang setan pakai untuk mengabarkan firman? Orang yang murtad sudah nggak bakal orang percaya. Ngapa percaya orang sama murtad? Pak Arnold murtad, khotbah di sini, dipercaya sama orang? Enggak. Karena orang sudah tahu Pak Arnold murtad. Bagaimana setan bisa pakai mimbar ini? Roma 16 ayat 17. Perlahan-lahan saudara baca ya, bahwa memang hari-hari ini untuk menjadi murid tidak gampang. Tidak gampang. Ya, sangat gak gampang. Murid itu dipilih benar-benar sama Tuhan, bukan asal-asalan. Dipilih benar-benar. Kalau orang yang menjadi murid Tuhan, kalau kita jadi murid, kita belajar dari Tuhan, sehingga murid-muridnya hidup seperti Tuhan, sehingga yang ditiru adalah teladannya. Semuanya bisa ditiru. Kalau nggak ada yang bisa ditiru, muridnya siapa nanti ya? Kita lihat nih. Kita cek dulu nih. Roma 16 ayat 17.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pertentangannya gimana nih? Menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindarilah mereka. Apa yang digoda kira-kira? Daging. Ini yang digoda. Ya, menimbulkan perpecahan. Coba lihat sekarang. Seandainya gereja ini tiba-tiba dibangun sama orang, rebutan nggak kira-kira? Siapa yang berhak memiliki gereja ini? Ini diperluas 10 kali lipat. Gimana Pak Rudi kira-kira Pak Rudi? Ini diperluas 10 kali lipat. Bingung nggak ini? Atas nama siapa ini? Terus baca lagi. Ya, 18. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani apa arti melayani perut? Apa arti melayani perut? Saya kurang paham dulu ayat ini. Ibu-ibu lebih paham, Bu, ya. Apa arti melayani perut, Bu? Nah ya, terus berarti melayani untuk perut mereka sendiri apa artinya? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri, artinya apa? Oke. Melayani kebutuhannya sendiri, keuntungan sendiri. Ya, Anda tinggal cek kok. Terus biasanya disertai gimana orang-orang seperti ini? Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Apa arti muluk-muluk? Anda akan diberkati luar biasa, nggak bisa mati. Uangmu nggak akan habis 7 turunan. Yang sakit disembuhkan, yang datang miskin pulang jadi kaya raya. Ayat ini jelas. Dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Anda datang ini tulus semua karena nggak ngerti cari Tuhan. Di sini diplokoto semua. Coba bayangkan. Kita sekarang nggak terima janji lagi. Kita punya Roh Kudus. Anda percaya Yesus yang menjanjikan kan ya? Yesus janjikan Anda punya Roh Kudus kalau engkau percaya. Roh Kudus bisa apa saja, Bu, hari ini, Bu? Roh Kudus bisa apa saja hari ini kalau ada di Ibu? Bisa segala-galanya. Dia Tuhan kok. Iya kan? Itu mujizat terbesar. Makanya kalau orang bisa merasakan mujizat yang terbesar, dia nggak butuh mujizat-mujizat lagi. Loh, wong Tuhan dalam hati kita, ngapain bingung? Yang kita kejar bukan mujizat lagi. Yang kita kejar adalah bagaimana intim dengan Tuhan. Bagaimana intim dengan Tuhan, ini yang kita kejar. Inilah yang namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Filipi 3:17. Filipi 3:17. Saudara-saudara, ikuti teladanku. Menjadi murid Kristus, menjadi seirama dengan Kristus, harus berani mengatakan, saudara-saudara, ikuti teladanku. Dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Yang berdiri di mimbar harus jadi bisa diikuti semua kan? Yang namanya teladan berarti kalau saya minta, ibu harus juga. Kalau saya suka minta-minta, ibu jadi harus suka. Hah? Itu teladan loh ini. Yang memberi dulu siapa? Yuk kita cek sekarang. Yang seharusnya mengajarkan memberi siapa? Hah? Pengajar. Makanya pengajar suka memberi, Anda juga harus suka. Kalau saya suka meminta, Anda juga. Yesus katakan apa? Lebih baik memberi daripada. Itu teladan Kristus. Sekarang lihat. Gereja jadi apa sekarang? Gimana, Bu? Kita ikuti teladan begitu ya? Hah? Makanya hati-hati ya. Saudara-saudara, ikuti teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang ini sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah, belum balik lagi ke perut. Kemuliaan mereka ialah, apa arti kemuliaan mereka? Aib. Sekalipun mereka kaya raya, itu bukan kemuliaan. Ya, bukan kemuliaan. Nggak patut dicontoh. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara. Makanya yang dikabarkan cuman, ada nggak yang ngabarkan sorga? Ngabarkan pertobatan, ada nggak? Nggak usah soge di sini, nggak apa-apa. Yang penting mati masuk kerajaan sorga. Ada nggak yang mengabarkan begitu hari ini? Ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan di situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Warga negara saudara di mana hari ini? Sorga. Sudah yakin masuk sorga? Yakin? Yakin. Yakin ya? Semua yakin ya? Semua yakin ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Nggak ada ya? Yakin ya Bu ya? Yakin. Yakin ya? Kita cek sekarang. Sebelum masuk surga di screening dulu. Galatia 5 ayat 19. Ya, yakin ya? Semua yakin. Sebelum buka dulu, jangan buka dulu. Saya yakin masuk surga. Oke, kita tes omongannya nih ya. Yuk. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Di antara tiga ini ada yang masih ada nggak? Hah? Loh. Di sini harus jujur loh ya, nggak apa-apa. Bisa diperbaiki ya. Ada hawa nafsu? Ada. Baik. Oke. Slide 20-nya. Ibu ini jujur, nggak apa-apa. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah masih ada? Hah? Masih? Pak Arnold nggak punya ini? Jujur loh. Hah? Tahu nggak arti menyembah berhala? Ya, Anda mengagungkan dan memuji selain Tuhan. Siapa yang jadi berhala hari ini? Handphone bisa. Oh, handphone kuno Bu. Oh, duit. Anda mengidolakan. Coba lihat ya. Kalau Anda dapat 10 juta Ibu, kurang nggak? Kurang. Dikasih 10 juta, minta 100. Dikasih makin banyak, makin enak dong. Nah, tapi kalau Tuhan, misalnya nih, Ibu punya uang 100 juta, saldonya kurang. Bingung nggak? Bingung, Pak. Kalau Tuhannya hilang, bingung nggak kita? Bingung, Pak. Masa? Gimana caranya bingung? Bingung, Pak. Nggak ada gusti, Pak. Nah, ya, jujur Ibu ya. Artinya hari ini jangan sampai uang itu, Ibu gini loh, punya perasaan duit aja kalau kurang kita bingungnya setengah mati. Anda harus bingung kalau Tuhan itu nggak ada dalam hatimu. Lebih bingung daripada duit, ya. Itu kalau Anda mengagungkan duit lebih dari segalanya, Anda menyembah berhala. Sihir, ada yang melakukan sihir nggak? Apa arti sihir? Di gereja nggak ada sihir Bu? Ada atau nggak ada? Ada. Gimana caranya gereja sihir? Ada Roh Kudus di sini kok. Perlu gini-ginian lagi? Nggak perlu, Pak. Loh lah ya itu tadi. Sihir itu air jadi anggur, batu jadi roti, roti jadi batu. Ya, itu sihir. Bahasa kerennya hari ini adalah yang punya masalah nggak punya utang hari ini lunas. Hah? Loh. Dalam nama Yesus lunas. Yang nggak punya motor pulang jadi punya motor. Hah? Itu namanya sihir. Ya, ya makanya kalau pakai nama Yesus kelihatannya kok nggak sihir ya? Kok seakan-akan bisa pakai nama Tuhan nggak boleh lagi asal-asalan seperti itu. Itu kepentingan duniawi. Ya, saya bacakan lanjutnya. Belum, ayat 20-nya tadi. Ayat 20 tadi. Perseteruan. Apa arti perseteruan? Hah? Geger. Suka geger loh?
Enggak. Tapi ada yang geger kan? Mau masuk surga? Hah? Yakin masuk surga? Iri hati, perselisihan, iri hati. Masih ada semua kan? Berarti yakin masuk surga. Makanya surga yang mana yang saudara yakin ini? Hah? Surga yang mana ini? Surga yang mana coba? Iya sekarang. Ya? Amarah. Siapa yang suka marah? Marahnya nggak karu-karuan. Marah boleh kalau untuk mendidik. Kalau marah-marah tanpa sebab, kasih norfas. Ya. Darah tinggi, ya. Nanti Pak Arnold bilang darah Yesus lebih tinggi nanti. Terus kepentingan diri sendiri. Perceraian roh pemecah. Suka rasan-rasan. Gegeran karpe dewe di sini. Mau masuk surga. 21-nya coba. Yuk, kita cek ini tadi. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu, waktu zamannya agama Yahudi, dia punya itu semua. Kita nggak boleh lagi. Ya, barang siapa melakukan hal demikian, ia mendapat kerajaan. Tadi kan yakin semua soalnya. Karena saudara yakin, ya saya balik dah Alkitabnya ini kan. Hah? Makanya kan tadi saudara yakin. Ya saya nggak boleh bilang begini toh. Barang siapa melakukan hal demikian, ia akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ini salah cetak Alkitabnya. Coba. Tadi yakin, sekarang gimana Bu kalau begini? Ya, nggak masuk, Pak. Hah? Nggak masuk. Nggak masuk. Pak Nur salah. Ma- Gang buntu, Pak. Hah? Gang buntu. Tadi yakin toh sekarang? Setan tuh pinter melesetkan. Percaya Yesus masuk surga. Setuju? Setan percaya nggak sama Yesus, Pak? Di mana tempatnya dia? Hah? Oke, setan setuju tahu. Setan juga percaya Yesus Tuhan kok. Masuk mana dia? Nggak cukup percaya tok. Tapi benar-benar percaya yang levelnya bisa merasakan ada Roh Kudus, bisa bermanunggal dengan Roh Kudus dan bisa dirasakan. Ya, dirasakan tuh begini loh. Anda punya Roh Kudus, bisa merasakan sendiri dan orang lain bisa merasakan. Ya. Makanya hati-hati ya. Hati-hati banget. Hati-hati banget. 1 Timotius 6 ayat 5. Waktu saya masih panjang ya. Hah? Terus aja ya. Nggak terasa ya, oke. 50 menit, Pak. 50 menit, nggak apa-apa ya. Sekali-sekali yang malam aja kok. Ya, pulang juga tinggal tidur kok ya. 1 Timotius 6 ayat 4. Ya. Ayat berapa deh? Lupa deh. Ayat 5 ya. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Yang mengira adalah ibadah adalah sumber. Tahu nggak artinya ibadah sumber keuntungan itu? Tahu nggak? Tahu nggak artinya ibadah sumber keuntungan? Itu tadi. Gunung Kawi. Ya. Ibadah langsung dapat sesuatu, enggak ada. Ibadah itu untuk memperkuat roh. Ya. Galatia 5 ayat 24 coba. Galatia 5:20. Barang siapa milik Kristus? Betul enggak ya? Galatia 5:24 ya. Coba. Ini. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus? Semua udah yakin ya milik Yesus Kristus? Yakin ya? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah belum? Berarti miliknya? Hah?
Kalau belum menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya berarti milik. Nah, jelas ya. Kalau mau milik Kristus, makanya mendekat kepada Tuhan bukan lewat bibir. Mendekat sama Tuhan. Masuk ke dalam roh. Masuk dalam jiwa kita. Kita tahu siapa yang ada dalam diri kita. Ya, nggak bisa lagi makanya bangsa ini mendekat padaku dengan bibir. Artinya bibir itu dengan jasmani. Kalau Anda datang kepada Tuhan pakai jasmani untuk memenuhi keinginan-keinginan daging, dituruti nggak sama Tuhan? Kalau enggak, ngapain datang terus? Ngapain nyarinya begitu? Kalau kita tahu bahwa manusia roh kita yang diperkuat setiap hari, saudara nggak punya uang nggak masalah, saudara sakit nggak masalah, saudara miskin di dunia nggak masalah. Tapi firman Tuhan kan berlaku. Siapa yang disebut orang miskin, Bu, di sini? Mari semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Untuk siapakah itu? Orang kaya masuk nggak? Orang kaya nggak punya beban, nggak punya ini. Dia nggak punya beban berat, perlu datang pada Yesus nggak? Perlunya ngapain? Kalau cuma untuk jasmani. Artinya semua orang di hadapan Tuhan itu miskin. Sangat miskin. Anda melarat, buta, dan telanjang. Makanya Tuhan tawarkan pakaian. Tuhan tawarkan keselamatan. Kita semua butuh. Tuhan tawarkan pengampunan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa di sini? Kan hanya Tuhan. Makanya kita perlu mendekat sama Tuhan. Karena Tuhan bisa mengampuni dosa kita. Tadi yang punya iri hati, yang punya masalah, semuanya datang pada Tuhan minta ampun hari ini. Dan Tuhan sanggup mengampuni. Makanya kita semua punya beban kan? Gimana caranya buang iri hati? Kan nggak bisa kan? Kita hari ini bertobat sama Tuhan. Ya, kita hari ini bertobat. Betul-betul datang kepada Tuhan, kita bertobat. Anda sudah baptis berapa lama? Ikut Kristus berapa lama? Kita waktu dulu dibaptis, apa yang kita tinggal dari baptisan itu? Apa makna yang kita tinggalkan pada zaman dulu? Orang dibaptis tandanya bertobat. Bertobat dari apa? Yang lamanya gimana? Pendeta, pendeta. Penjahat dibaptis jadi pendeta. Baik ya? Boleh nggak? Baik nggak? Dulu penjina, tobat jadi yang baik. Boleh nggak? Boleh. Ya, sekarang saya tanya lagi. Orang jahat moralnya jelek, bertobat jadi baik. Dulu Pak Arnold suka pulang malam. Dibaptis. Hah? Oke. Yang saudara pahami kan, pertobatan itu moral yang jelek menjadi moral yang baik. Kalau cuman pulang pagi, ya nggak usah tobat-tobatan, cari istri yang galak. Ya. Kalau cuman jadi penjahat kemudian bertobat, di luar juga banyak. Ya, banyak nggak? Banyak. Anda bertobat dari apa dulu? Manusia lama dikuburkan. Jadi manusia barunya seperti apa? Misal nih, karena saya, contoh paling gampang begini, penjahat tobat jadi pendeta. Baik nggak? Setelah jadi pendeta ngajarkan duniawi. Loh, sudah dibaptis ya? Sudah dibaptis. Yang diajarkan cuma daging tok. Gimana coba? Yang diajarkan hawa nafsu. Semua keinginan dunia diajarkan terus-menerus. Dari penjahat jadi gembala. Yang diajarkan ini tadi. Semuanya daging. Semuanya hawa nafsu. Semuanya keinginan. Bertobat orang seperti itu? Tidak. Dia menjadi orang yang 2 kali lebih jahat. Kenapa? Karena mati bangkit kembali. Dan dikasih, dilegalkan oleh agama. Dia bersembunyi dalam jubah. Yang diajarkan cuma isinya daging. Dia tidak peduli Anda mati mau masuk mana. Hari ini kita ini. Tadi yang yakin dari masuk surga. Besok kalau dipanggil Tuhan. Bisa dihindari nggak? Hah? Bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Surga sama dunia enak mana nih? Enak surga. Tubuh kita makin hari makin merosot. Enak surga. Kalau begitu enak surga, mau nggak kita ke surga sekarang? Mau? Surganya itu kan surga dunia lah, Pak.
Duh. Surga dunia Roma Irama, Bu. Ya. Surga dunia, Mas Roland, surga dunia di mana buat laki-laki? Hah? Surga itu macam-macam. Nah, oke. Makanya, Dia dapat uang. oke. Itu surga di mana kalau begitu? Surga itu tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Yesus janjikan di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau enggak begitu aku gak akan ngomong, katanya Yesus. Ayo anakku masih mau masuk ke surga sekarang? Hah? Nanti dulu. Pak Arno kapan mau ke surga? Kenapa Anda diajak ke surga? Anda berkelit-kelit di karu-karuan. Kenapa? Enak di dunia? Ya. Loh, sekarang ini. Berarti Tuhan ini ngelindur hari ini. Tuhan dunia itu enak. Tuhan ngapain masuk surga? Coba sekarang. Hari ini dunia dengan surga lebih menarik mana? Menarik dunia. Jujur ya Pak. Jujur. Diajak ke surga nggak mau? Belum nanti Pak. No. Mas, enak mana Mas surga sama dunia Mas? Enak surga. Mau diajak ke surga hari ini? Mau. Harus mau. Wong kita minta gurun untuk dipanggil sekarang loh. Tapi Anda coba secara roh. Anda katanya bergaul sama Tuhan, seirama sama Tuhan. Berarti semuanya sekarambus. Tahu arti sekarambus? Semuanya gedabrus. Ya. Punya Roh Kudus di dalam hati, bergaul karib, diajak ke surga. Jangan dulu lah. Apa yang, Bu, gini kita hitung-hitungan sama Tuhan. Hari ini dunia kita dengan surga, pilihannya misalnya loh ini loh. Kalau kita layak masuk kerajaan surga hari ini, ditawarin apa sih yang membuat kita berat meninggalkan dunia ini? Apa yang membuat kita berat meninggalkan dunia ini? Duit juga pernah puas. Tubuh bukannya tiap hari makin cantik, makin merosot. Pak Arno makin hari bukan makin ganteng loh. Satu persatu rambutnya rontok. Semuanya kan merosot. Lo kok nggak mau masuk surga gimana coba? Mau sampai kapan? Anda punya bayangan masuk surga itu kapan sih? Anda merasa punya surga itu kapan? Yo. Kalau sudah mau mati, sekarang gini. Surga itu kekal nggak? Kekal. Dibatasi ruang dan waktu nggak? Kalau nggak dibatasi ruang dan waktu, itu kekal. Berarti bisa nggak dapat surga sekarang? Makanya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di mana tempatnya? Kalau Anda punya Roh Kudus itu namanya punya surga. Nah, makanya orang yang punya Roh Kudus nggak peduli keadaan dunia. Ini kita suka cita kok. Kita mau ke surga hari ini, mau kapanpun kita siap hari ini. Dunia ini nggak menarik. Orang-orang yang Roh Kudus, yang sesuai dengan Roh Kudus, yang seirama dengan Tuhan. Siapa yang nggak kepingin ikut sama bojonya? Siapa yang nggak ingin ikut sama kekasihnya? Kekasih kita yang sejati di mana tempatnya? Yesus. Diajak kekasihnya pulang? Hah? Melok, nggak bisa nggak. Kita punya keinginan. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Ingin dicium sama Tuhan, kita ingin melakukan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang sangat kudus bersama Tuhan. Nggak bisa Anda harus mendapat kerajaan surga sekarang ini. Ini bayangannya. Ya, ini bayangannya. Anda harus bisa meraih sekarang. Manusia rohmu harus hidup. Punya kerinduan untuk pulang ke surga. Makanya Paulus bilang mati adalah keuntungan. Kalau dia nggak mau surga, dia nggak mau mati. Stefanus kalau dia tidak melihat surga, dia tidak akan mau dirajam. Petrus kalau nggak melihat surga, transaksional sama Tuhan. Tuhan, aku sudah ikut, kamu dapatnya apa? Itu Petrus dulu waktu jadi murid tapi belum bertobat. Tapi setelah Petrus bertobat, lihat, waktu Petrus belum bertobat kayak orang hebat nggak? Tuhan bilang, aku akan disalib. Petrus ngomong gimana? Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi begitu Yesus disalib, kemana Petrus? Itu sama dengan sekarang. Ngomongnya tok. Tapi kalau Petrus punya Roh Kudus, Petrus mendapat Roh Kudus, semuanya dilawan sama Petrus. Bahkan Petrus bilang begini, kalau Tuhanku disalib, aku jangan seperti Kristus, aku saliban terbalik. Itulah orang-orang yang punya hati, yang punya Roh Kudus. Dia nggak takut dengan dunia ini. Dia nggak takut dengan kematian. Dia nggak takut dengan sakit penyakit.
Orang yang punya Roh Kudus jauh lebih hebat. Ada Tuhan dalam dirinya. Orang punya Roh Kudus bisa jadi bodoh nggak? Enggak. Roh Kudus itu Allah sendiri masuk. Dia akan punya kecepatan yang tinggi. Dia akan pinter. Segala sesuatunya dia bisa merasakan, ya. Makanya sebelum kita melayani orang lain hari ini, sebelum kita mendapat yakin masuk kerajaan sorga, kita mengenali diri kita sendiri. Sudah kenal nggak diri kita sendiri? Sebelum kita mengenali diri sendiri, bagaimana mau ngajar orang lain? Sebelum kita mendapat kerajaan sorga di dalam hati kita, sebelum kita bergaul dengan Roh Kudus, gimana cara ngajar orang lain? Nanti yang diajar cuma urusan perut, urusan duniawi. Mati semuanya ini. Mati. Makanya dikatakan ajaran setan itu duniawi. Setan nggak bisa diusir di sini. Setan diusir kemana larinya? Kalau Anda bisa ngusir setan, kemana larinya? Kalau setan bisa diusir segampang itu, semuanya masuk surga semua hari ini. Lihat loh, orang Israel dapat janji, yang masuk cuma 2 loh. Orang Israel keluar dari Mesir 600.000, Pak Arnold, ya. Setuju ya? Generasi tua-tua 600.000 laki-laki, belum termasuk cewek, termasuk istri dan anak-anak. Yang masuk ke tanah perjanjian cuma 2, Yosua dan dari 600.000 cuma 2 orang. Berapa persen, Pak Arnold? Dari 600.000 orang, kalau yang kita hitung dengan 600.000 aja, cuma 2 orang. 10% dari 600.000, 60.000. 1%-nya 6.000 orang. Ini cuma 2 orang yang dapat tanah perjanjian. Berarti 99,999 tidak masuk ke tanah perjanjian. Kalau Israel saja yang dapat janji, nggak dapat. Saudara, sekarang yakin tadi. Ingat loh, masuk kerajaan sorga itu pintunya sempit. Apa arti sempit? Apa artinya sempit? Yang lain lebar, yang ini sempit. Berarti bukan sulit, nggak kelihatan. Saking sempitnya nggak kelihatan. Karena tertutup semak dan duri. Banyak orang nggak melihat pintu yang sempit. Yang dilihat cuma lebar. Merasa masuk surga tadi. Ternyata pintu yang sempit belum terlihat. Manusia roh kita belum bisa melihat. Ada pintu yang begitu sempit. Suka ke rumah duka? Suka ke rumah duka? Di mana rumah duka di sini terdekat? Hah? Yang terdekat di sini? Adiasa. Suka? Firmannya ada kan? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada. Kita sudah menggenapi firman itu belum? Rumah duka di Adiasa ya? Di sini nggak ada yang dekat-dekat. Pengkhotbah 7 ayat 2. Saya ajak hari ini, kita semua senang ke rumah duka hari ini ya. Senang nggak Bu ke rumah duka, Bu? Firmannya Bu yang bilang gini, ayo kita mau menggenapi firman ya. Jangan menggenapi firman begini loh, yang jahat biarlah jahat, yang kudus biarlah kudus, jangan digenapi itu. Anda mau harus yang kudus ya. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Di sini dulu ya, stop dulu ya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Firman nggak, Bu? Seneng nggak ke rumah duka tiap hari? Kalau ada kematian, kalau nggak ada. Loh, ini nggak disebut. Pokoknya ke rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Kita harus ngenapi firman loh. Menghibur orang yang susah. Hah? Menghibur orang yang susah. Lah ya berarti kan ini loh. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah. Ibu suka ke rumah duka? Makanya ini firman. Kita ini sekarang harus mengerti. Rumah duka ialah karena di rumah dukalah kesudahan setiap. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Rumah duka tempat kita, tempat orang mati. Diri kita sudah mati? Perlu dimatikan nggak diri kita? Di mana tempat mematikan diri kita? Rumah dukanya di mana? Rumah dukanya di mana? Persekutuan ini menjadi rumah duka. Gereja menjadi rumah duka. Bertobat dari keduniawian, mematikan daging, terjadi di sini. Ini namanya rumah duka. Untuk mematikan jasmani kita. Rohani kita yang dihidupkan. Ini rumah duka.
Paham ya Bu ya? Persekutuan ini, gereja ini menjadi rumah duka. Di mana kita setiap datang di sini dimatikan dagingnya. Dulunya Senin sampai Sabtu kita kedagingan, di sini dimatikan lagi, supaya kita tiap minggu semakin hari semakin sadar, sampai akhirnya kita sudah yang namanya ibadah itu berlangsung terus menerus di dalam hati kita. Ini rumah duka. Tapi gereja berubah fungsi jadi rumah pesta. Anda datang di gereja untuk dihibur, enggak. Anda datang di gereja dengan muka muram, wajah sedih, penuh dengan penyesalan dan pertobatan. Jangan dibalik. Gereja tidak boleh berfungsi sebagai rumah pesta. Tapi bagaimana kita mematikan kedagingan kita hari ini? Membangun manusia roh. Makin hari makin dikuatkan. Makin hari makin cinta sama surga. Diajak ke surga kalau bisa hari ini Tuhan. Dunia ini gak layak lagi bagi aku. Ya. Kita gak mau jadi manusia duniawi. Ayat 4, 2 Korintus. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Bentar, ini ayatnya di mana? Saya catat di mana nih? Jelas ya, jadi ya, ini harus berfungsi untuk mematikan kita. Pengkhotbah 7 ayat 4. Ayat 4-nya ya, tolong baca. Orang yang berhikmat Sorry, ayat 3 dulu ya. Ayat 3 dulu ya. bersedih lebih baik Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Bersedih yang bagaimana? Menyesali pertobatan kita. Kita bertobat hingga kita menyesal, hingga kita bersedih, ya. Karena muka murah membuat hati lega. Ayat 4-nya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersuka. Orang bodoh senang berada di tempat Rumah orang bersukaria. bersuka. Gereja berubah fungsi menjadi kuburan bagi orang-orang yang mau mematikan keduniawiannya. Baru Anda bisa cinta sama Tuhan. Baru Anda mengerti artinya hidup. Anda bisa hidup di dunia ini. Anda bisa, walaupun Anda di dunia, tapi nggak merasa cinta. Walaupun apapun di dunia, Anda ketika dipanggil sama Tuhan, ayo anakku, Tuhan aku mau hari ini. Kita punya kerinduan. Ibu dulu pernah pacaran ya Bu ya? Waktu diapelin sama suami Ibu gimana dulu? Hati kira-kira gimana gitu? Ada nggak perasaan itu hari ini sama Tuhan? Punya nggak perasaan rindu sama Tuhan? Rindunya bukan di dunia ini loh. Rindu betul-betul kepingin ketemu muka sama Tuhan. Kepingin dipeluk, kepingin dirangkul. Ada nggak? Seperti itu. Coba bayangkan. Kalau kita nggak ada kerinduan seperti itu. Bagaimana mau diajar? Bagaimana lagi mau diajar lagi? Tuhan cuma janji satu. Perjanjian lama pada begitu banyak janji tentang jasmani. Semua orang Israel morat-marit hidupnya. Babak belur hidupnya. Sampai akhirnya masuk ke pembuangan. Yesus menjanjikan sesuatu yang tidak bisa direbut oleh orang lain. Keselamatan jiwamu. Dia berikan pengampunan. Dia berikan keselamatan. Coba bandingkan Yesus sama yang lain. Yang lain. Nih. Ayat terakhir ya. Anda jangan cari ratu sorga. Anda harus cari rajanya. Yeremia 44 ayat 14. Saya bacakan kisahnya supaya cepat ya. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput dan terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda. Kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Ini ada penggambaran. Orang suka ke Mesir daripada suka ke Yerusalem. Lebih baik mereka ke Mesir daripada mereka kembali ke Yerusalem. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain. Dan semua perempuan yang hadir di sana. Suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros katanya. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami, kami tidak akan mendengarkan engkau. Kenapa?
Kenapa orang-orang Israel tidak mau lagi mendengarkan Yeremia? Ya. Tetapi kami akan terus melakukan segala yang apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan karena mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Jadi mereka bilang, ibadah kalau aku menyembah Ratu Sorga, aku diberkati. Ngapain aku ikut kamu? Ini yang terjadi hari ini. Spirit ini yang masuk di gereja. Bahwa merasa bahwa gereja itu cuma cari untuk jasmani tok. Anda bukan menyembah pada Raja Sorga, tapi Anda meleset kepada Ratu Sorga. Ratu Sorga itu setan. Ya. Ratu Sorga itulah iblis itu sendiri yang masuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Anda ini orang-orang yang punya hati tulus, datang untuk beribadah, tidak boleh diplokoto lagi. Harus bisa diajar masuk kerajaan sorga. Tanpa ini nggak mungkin, ya. Roh Kudus lebih dari cukup, dia Tuhan sendiri. Bersama Roh Kudus kita kuat. Bersama Roh Kudus apapun saudara bisa lalui. Itulah mujizat terbesar. Kalau orang punya Roh Kudus, dia butuh mujizat dari luar nggak? Ibu punya Roh Kudus, perlu saya doakan nggak? Ibu punya Pak Ron punya Roh Kudus, perlu saya doakan? Enggak. Orang yang punya Roh Kudus, ada Allah dalam dirinya. Ya, ada Allah dalam dirinya. Kita ini menjadi terang dalam seluruh hidup kita. Bukan cuma mulut, tapi seluruh hidup kita. Kita tunjukkan kekuatan kita hari ini. Kristen hari ini bukan karena cinta dunia. Kristen hari ini bukan karena kita dapat sesuatu dari dunia, tapi kita memperoleh kerajaan sorga. Orang yang benar-benar kaya, ya, dia tidak menunjukkan kekayaan secara materi, tapi dia menunjukkan kekayaan kekuatan roh yang begitu luar biasa. Kalau orang kaya, benar-benar kaya, dia tidak akan bingung dengan keadaan bumi. Dia akan bingung ketika Tuhan hilang dalam dirinya dia. Yuk kita hari ini berubah mindsetnya. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Masuk ke dalam diri kita. Matius 6. Benar-benar terakhir ya. Mohon maaf nih Pak Rudi, waktunya ini ya, saya nggak minta lembur kok. Tenang aja Pak. Kalau yang lain lembur saya enggak. Matius 6. Makanya cara doa kita sudah jauh berubah. Jauh berubah. Matius 6 ayat 5. Kalau dulu kita doanya seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah pintu ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Di mana cara berdoa orang Kristen hari ini? Hah? Kamar, kunci pintu. Amin. Masuk kamar, tutup pintu. Berarti masih ada orang yang lihat. Masih bisa dilihat. Kan rumahnya biasanya cuma isi 2 kamar aja. Masih ada yang lihat. Tempat benar-benar tersembunyi di mana tempatnya? Di dalam hati. Di dalam hati kita ini tempat tersembunyi. Nggak ada orang yang tahu kita lagi ngapain sama Tuhan. Lanjut. Ayat 7-nya. Lagi pula dalam doamu. Apa arti bertele-tele Pak Arnold? Balik ngomongnya. Hah? Banyak doanya. Lagi pula dalam doamu jangan kamu Itulah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan hidup, dia punya kehendak, dia tahu sebelum kita ngomong. Kecuali Tuhanmu ini dia perlu kita omongin terus karena dia memang mati. Tuhan kita hidup, ya. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal. Saudara pernah bertele-tele doanya? Pernah dong nggak? Hah? Makanya Tuhan itu di dalam hati. Anda bisa ngomong sama Tuhan di sini sepanjang hidupmu. Anda melek mata bisa ngomong, Anda tidur pun bisa ngomong.
Ibadah kita itu tidak terbatas waktu cuma 2 jam, tidak. Ibadah kita, setiap hari, setiap detik, setiap saat beribadah di dalam Tuhan. Arti ibadah adalah godliness. Artinya kekudusan. Kita bisa melakukan kekudusannya di dalam hati ini. Ya. Dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan jelas ya. Ngomong yang banyak di dalam hati, tidak ada orang yang tahu. Keluh kesah sama Tuhan ada di dalam hati kita. Makanya Anda tidur pun roh bisa berkomunikasi sama Tuhan. Roma 8 ayat 26 ya. Ayat 8-nya nih. Ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti, berubah nggak kita hari ini? Cara doanya. Berubah nggak? Berubah. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya. Enak nggak punya Tuhan seperti ini? Nggak usah minta-minta, nggak usah bertele-tele. Dia tahu semua kebutuhan kita. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kita susah dia tahu nggak? Kita disakiti orang tahu nggak dia? Tahu, semuanya dia tahu. Makanya nggak usah ngomong sama Tuhan. Inilah di dalam hati kita tahu. Tuhan bisa merasakan. Tuhan tahu waktu dia disakiti. Tuhan tahu waktu dia dipukuli. Tuhan tahu dia merasakan semuanya di kayu salib. Itu dia rasakan semuanya. Dan dia sekarang masuk dalam dirimu. Tuhan ikut merasakan. Makanya Tuhan bilang, dunia ini singkat. Ayo anakku, masuk kerajaan sorga. Ya. Hari ini roh dan ini diperbarui. Roh dan jiwa kita diperbarui. Cari Tuhan untuk masuk kerajaan sorga. Ya. Nyanyikan satu lagu, Pak. Hai anakku ya. Pak Juli tolong. Saya pakai speaker aja ya. Ya, Galatia 5:19 sampai 22 itu cermin buat kita. Kalau sampai ada itu, harus dibuang supaya kita masuk kerajaan sorga. Perasaan Tuhan sangat mengerti. Kita mau seirama dengan Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Mana ya anakku ya? Hai anakku, yang mana ya? Kota surgawi. Oh ini. Hai anakku, aku tahu semua kesulitanmu. Hai anakku, aku bisa merasakan sakitmu. Hai anakku, aku tahu semua penderitaanmu. Sabarlah sejenak anakku, kuatkanlah hatimu sayang. Semua pernah ku alami dan aku menang. Ku siapkan tempat terindah bagimu. Ku siapkan perjamuan dan keabadian bersamaku. Ikuti perintahnya jalanku, ikuti firmanku, semua untuk dirimu.
dunia ini akan berlalu. Mari datang padaku, anakku. Mari datang padaku, anakku. Aku pun sangat rindu bertemu dan berkumpul denganmu. Sampai jumpa, anakku sayang. Aku Yesus Bapamu. Hai anakku, aku. Semua Tuhan bisa rasakan. Tuhan sangat tahu kesulitanmu. Hai, aku bisa merasakan sakitmu. Aku bisa merasakan Sakitmu. Hai anakku, aku tahu semua penderidaanmu. Aku tahu semua penderitaanmu. Sabarlah sejenak, anakku. Waktu ini singkat, sebentar lagi kita bertemu. Kuatkanlah hatimu sayang. Semua pernah ku alami dan aku menang. Ku siapkan tempat terindah bagimu. Ku siapkan perjamuan dan keabadian bersamaku. Ikuti perintah dan jalanku. Ikuti firmanku, semua untuk dirimu. Dunia ini akan berlalu. Mari datang padaku, anakku. Mari datang padaku, anakku. Aku pun sangat rindu bertemu dan berkumpul denganmu. Sampai jumpa, anakku sayang. Aku Yesus Bapamu. Aku Yesus Bapamu. Bapa di surga, kami rindu Tuhan bertemu muka dengan muka bersamamu. Kami tahu tubuh kami terbatas. Kami tahu kehidupan kami makin hari makin. Kami akan segera Tuhan berkumpul denganmu. Kami tahu tubuh kami terbatas. Kami ingin Tuhan mendapatkan kehidupan dan keabadian bersamamu. Di bumi kami nggak masalah nggak punya rumah. Di bumi kami nggak masalah kami menderita. Kami yakin Tuhan Engkau telah menyiapkan tempat yang terlalu indah. Engkau telah menyiapkan perjamuan yang begitu megahnya. Engkau telah menyiapkan Tuhan keabadian yang selama-lamanya Bapa. Tawaranmu terlalu ajaib bagi kami. Siapakah kami hari ini?
Kami semua Tuhan anak-anak-Mu, kami semua kekasih-Mu, kami semua mendapat janji yang sama. Berkat mungkin kami nggak dapat, kesehatan mungkin kami nggak dapat, tapi kami mendapatkan kerajaan sorga, kami mendapatkan diri-Mu, kami mendapatkan kekekalan, kami mendapatkan tempat di surga. Tuhan, betapa indahnya janji-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kau perbarui kami dalam roh dan pikiran kami, hingga setiap saat kami berhubungan intim dengan Engkau. Kami bermanunggal dengan Engkau di hati kami. Setiap saat, setiap detik, sepanjang kami hidup Tuhan. Selama kami hidup ini, Engkau diam di dalam hati kami. Engkau tahu bagaimana dengan bahasa yang ada dalam hati kami. Engkau sangat-sangat tahu. Kami hari ini paham Bapa. Kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan mulut yang keluar, tetapi betul-betul masuk dalam hati. Bergaul karib dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami bernama syukur. Materaikan isi firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan makin hari menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginannya, supaya kami betul-betul serupa dan segambar dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Berkati Pak Rudi, berkati semua yang ada di sini semuanya. Kiranya mereka mengabarkan dan menjadikan rumah ini rumah duka yang spesial, rumah duka yang terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.